sebenarnya ya, Islam itu bukan agama. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya dengan Andre di sini. Semoga video-video saya menjadi bahan-bahan inspirasi juga bahan-bahan renungan buat teman-teman semuanya. Amin. Ya, Wala Prince. kondisi dalam tahap pemulihan. Pemulihan. Saya ditemani saat ini oleh siapa? Reza. Udah berapa lama ya gua nggak aktif? Udah seminggu lebih. Udah seminggu lebih. Karena kondisi sakit, lagi tidak Kurang fit. kurang fit. Kita ngebahas, kita sekarang gini, banyak kalau kalian dilihat dari kontennya, kok banyak yang nontonnya itu tentang perdebatan segala macam, tapi tentang masalah ilmu keagamaan yang sebenarnya anak-anak muda harus tahu. Jarang banget yang nonton nih, kan gitu. Banyak sih, nanti akhirnya banyak, cuman lama, prosesnya lama. Loh. Ada aja, udah biar naik taruh udah belak. Ya, ini jatuh tuh. Saya ukur. Udah biarin aja udah. Udah mulai. Pegangin aja. Ya udah ini. Nah, Enggak bisa. lanjut. Kucing lewat saya beresin dulu. Banyak yang nanya kemana aja saya, udah seminggu lebih. Nggak muncul karena kondisi saya juga lagi sakit. Ya ini resiko kalau misalnya kita live di pinggir jalan, jadi banyak motor-motor lewat. Motor nonton enggak kan? Soalnya di depan 2000. Ngeteh ngebahas tentang hidayah. Nah, gua ngomong masalah hidayah ini. Hidayah itu bukan hanya buat orang dari non muslim pindah ke Islam aja. Tapi orang-orang yang Islam ini yang notabene sebenarnya cuma gua Islam. Tapi tetap melakukan Ibadah. kemaksiatan. Ngerti nggak? Ngerti Pak. Nah, kan lu ini orangnya, lu kan sering-sering nongkrong segala macam nih. Ada nggak? Kenapa sih kayak sholat untuk sholat itu sulit banget untuk mereka atau kayak gimana? Kadang kalau kita kasih tahu urusan gua bro, hanya gua sama Tuhan yang tahu. Itu nggak usah kecampur misalkan gitu. Sulit banget mereka itu untuk diajak untuk tobat segala macam. Nah, kira-kira menurut pandangan lu apa nih? Kalau menurut saya sih emang belum dapat hidayah aja semuanya. Dia belum dapat hidayah. Benar nggak? Belum dapat teguran. Iya, belum dapat teguran. Bisa kalau orang udah dapat teguran yang apa yang dilakuin, ya misalkan nih dikasih maksiat, dia masih juga apa namanya? Buat dosa dah. Buat dosa ya. Bisa tuh belum dapat ini. Pasti suatu saat dia pasti dapat teguran, apapun itu tegurannya. Benar. Tentang rezeki diseretin, apa tentang percintaan. Iya. Biasanya tuh kalau orang lelaki, orangnya manusia dah. Iya. Ditegur rezeki, dia masih dapat maksiat. Ada aja rezeki. Benar nggak? Benar. Ya. Tapi kalau soal percintaan, ya udah pasti ngerengek kan. Udah pasti ujung-ujungnya sholat. Ingat sama Allah. Benar itu. Ya gitu benar pasti. Nggak mungkin kagak. Itu baru dapat hidayah namanya. Benar nggak? Apakah harus ada masalah dulu baru dapat hidayah? Ya seharusnya sih enggak ya. Seharusnya kita emang orang Islam harus menjalankan, bukan orang Islamnya sih, semua manusia harus menjalankan ibadahnya kan. Benar nggak? Benar kan, menjalankan ibadahnya. Tapi emang kelakuannya pada sekarang kalau kagak dikasih teguran begitu ya kagak bakal ngelakuin sholatnya, ibadahnya bakal dilakuin. Tetap aja berbuat dosa, bermaksiat. Sebenarnya kalau gue boleh tahu, sholat tuh apa sih bu? Menurut pandangan lu?
Sholat. Ibadah, kewajiban ya semua manusia sih. Kewajiban umat muslim. Nggak buat muslim juga ibadah. Kewajiban kita Sebagai Islam. Kristen juga kan semua. Tahu nggak sih Islam. arti Islam itu apa? Apa kemarin yang saya lupa ya itu? PR. PR. Iya, lupa ada saya lupa. Islam. Iya, kita I-nya. iman. Bener tuh. Iman kan? Iya mah. Arti dari Islam itu sendiri atau Muslim? Arti dari Muslim itu apa? Orang yang berserah. Yang berserah diri ya. Iya. Benar nggak? Betul. Berserah. Islam itu artinya berserah diri. Jadi sebenarnya Islam itu Islam itu bukan agama, tapi memang junjungan. Maksudnya tuh kenapa gue bilang bukan agama Islam? Karena artinya ada berserah diri. Artinya berserah diri. Itu tutup aja bro, sistemnya. Hah? Di sana tutup aja. Motor nggak lewat. Aneh-aneh. Cuman rezeki tutup namanya gue udah. Nah, Itu apa? Itu di jalanannya. tumben banyak banget tuh. Anjir. Itu tadi lewat. Dia kalau udah ada artis datang pasti lewat. Oh, Artis kan baru datang. Pasti oh iya, pada mau lihat pada mau lihat ini ya. mau Dika, mau foto, baru mau tanda tangan misalnya mentar gampang sih bilang. mau lihat Dika enggak? Kalau di gue malah tupai setiap hari ada di mari. Buset. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran kali? Lanjut. Ya. Nah, Waalaikumsalam. Bang Pulu hadir. distract sama motor soalnya. Jadi apa namanya? Kok tumben-tumbenan lagi live banyak banget motor bertubi-tubi. Tadi lagi nggak live kosong jalanan. Makan aja. Ya, sambil makan sambil. Iya, ambil makan. Ini apa? Pakai itu kan lah. Udah ke Banten, masih sakit panas apa? Loh, apa ke Banten ngapain? Oh itu kemarin belum pay, agak laku-laku, saya pulang. Hah? Belum pay, agak laku-laku, saya pulangnya capek. Jauh-jauh ke Banten. Udah lanjut ya. Ya. Nah, kenapa gue bilang bukan agama Islam itu? Kenapa? Ya karena astagfirullahaladzim. Enggak apa lah, makan aja. Ya nggak Nggak apa-apa, sih, nggak orang apa-apa. lagi live tuh ada aja. Sambil makan enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Udah jangan dah, ntar aja dah. Ini mekar. Kenapa makan ada kembang? Ini motor lagi kagak ada nih. Iya. Ada aja lu. Tadi mau motor. Ini udah mulai. Iya. Iya mulai. Di strike dulu nih. Iya. Ya pas dia ngomong motor datangnya. Ini mulai. Lanjut. Ini aja buat lu juga bro. Eh, Ya kan? Apa gue bilang? Islam. Islam. Artinya berserah diri. Kenapa gue bilang bukan agama? Karena artinya sendiri itu udah berserah diri. Artinya itu bahwa memang yang diutamakan itu bukan hanya ibadah, tapi bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ diajarkan dengan cara beribadah, ya kan? Kan gini, Apa? kalau hanya sebatas kewajiban tapi tidak diniatin sama hati, emang Allah suka? Enggak. Oh ya, gue sholat deh, ibadah. Iya, Iya, Allahu Akbar. Silakan. Udah. Nanti gue lupa soalnya. Lanjut. Ibadah. Kan gue distract kan, gue lupa. Itu tentang tadi nama kita sholat, Sholat. jungkir balik. Jungkir balik lu. Iya jungkir balik doang, tapi nggak memaknai artinya. Iya. Dan bukan hanya maknai. Sebenarnya apa yang lo lakukan hanya sebatas kewajiban. Ya. Sebenarnya lagi belum fisiknya gue belum baik. Iya. Nah, Bikin daun kelor. enggak, sebenarnya harusnya kasih bangle. Bang, emang anak bocah kesurupan ya, templokan. Gue bilang, Le. Daun kelor kita serbusin ya. Bener gitu. Daun kelor. Si goblok banget sih lu. Pakai bangle. Nah, maksudnya gini loh. Sebenarnya Islam udah ngajarin lu tuh bersyukur sama Allah, udah. Bersyukur apa yang lu punya, lu bersyukur. Kayak gini nih, lu makan. Ya.
boleh. Lah bukan gitu, boleh dengerin. Enggak kan dengerin dulu. Ya, Dengerin Nah, dulu. makan kan ini makan mie. Ya kan? Eh, Ini kan rezeki dari Allah. Iya benar. Bisa makan lu. Bisa makan. Iya nggak? Minum. Bisa makan, bisa minum, bisa ini, bisa segala macam. Tapi pada saat dikasih masalah sedikit aja udah ngeluh, ya Allah kenapa gue beginiin banget? Ya kan? Nah, Lu makanya tadi gue bilang kan pernah namanya tentang apa yang Allah suka tapi diizinin, apa yang Allah suka tapi nggak diizinin, dan apa yang Allah nggak suka tapi diizinin. diizinin. Baru apaan ya? Iya, semuanya nggak bakal sulit untuk menjawab. Mungkin teman-teman juga sulit untuk menjawab. Apa yang Allah suka tapi tidak diizinin, dan apa yang Allah tidak suka tapi diizinin. Coba. Tuh. Air putih dulu, air putih. Iya. Air putih apa? Bukan malah tambah biar berasa di mulut. Gatel. Apa? Yang Allah suka tapi diizinin. Allah suka tapi tidak diizinin. Allah suka tapi tidak diizinin. yang itu Dan dulu. Allah tidak suka tapi diizinin. Yang Allah suka tapi diizinin. Maksiat. Ya, Allah suka, tapi diizinin. Allah tidak suka. Allah tidak suka tapi diizinin. Allah tidak suka tapi diizinin. Nah, Ya. Maksiat. Maksiat itu ya. Ya kan perceraian. Oh, iya. Nah, Allah suka tapi nggak diizinin. Allah itu sedekah kali ya. Loh, Sedekah kalau duitnya hilang mau sedekah Bisa kalau duitnya juga. bisa kan, bisa. duitnya tiba-tiba hilang penting nggak diizinin kan. Iya. Atau diambil sama si Reja gitu. Iya. Contohnya kayak model berangkat haji tapi nggak jadi. Iya. Nah bener nggak? iya benar. Lu mau berangkat haji besok kah? Ya emang Allah udah panggil. Nah, Bener nggak? betul. Benar Berarti nggak jadi kan? Berarti nggak jadi. Tuh. Nah, jadi sesuatu Allah yang suka Tapi tapi nggak nggak diizinin. sama halnya mengenai masalah syukur. Lu maksiat aja Allah nggak ninggalin lu. Ya kan? Benar. Lu melakukan apapun itu Allah nggak ninggalin lu. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. Nih ada yang jawab juga. Allah tidak suka sama hamba yang tidak bersyukur, tapi Allah suka sama orang yang bermaksiat tapi selalu bersyukur. Coba dijelasin Mang Andre. Allah tidak suka, Allah suka sama orang yang bermaksiat tapi bersyukur. Yang benar aja. Allah nggak suka bermaksiat. Allah nggak suka bermaksiat. Bagaimana caranya ceritanya Allah suka sama orang yang bermaksiat tapi bersyukur? Nah, Ayo. Nggak juga sih. Hah? Iya bener. Bagaimana caranya? gimana caranya? Allah nggak suka itu bermaksiat. Tapi orang itu dia bersyukur. Ya kan? Terus Buat apa? Buat Sia-sia. apa? Sia-sia. lu bersyukur bisa maksiat? Syukurnya karena bisa maksiat gitu maksudnya. Ya, itu bersyukurnya lu, bukan. Iya, Jadi begitu ngerti ya. nggak? Itu karena lu bersyukur lu bisa maksiat. Itulah kita kembali lagi bahwa Allah tidak Allah tidak meninggalkan lu Itu yang pada saat kadang lu maksiat. lucu banget yang makan mie. Allah tidak akan Jadi meninggalkan pengen. lu. Ada apa? Allah tidak akan meninggalkan lu pada saat lu berbuat maksiat. Berbuat maksiat. Tapi lu yang meninggalkan Benar. Allah. Tumben sih banyak banget. Gitu. Nah, Boy, jangan panggil nanti lu datang lu. Jadi berisik sorry lagi. Nah, maksudnya gue gini. Maaf Bang Andre salah, masih awam, perlu banyak belajar lagi dari Bang Andre. Maksudnya gue? Iya tadi yang jawab tadi. Nah, salah dia. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Enggak sih kan sama-sama Cuman belajar. kita sama-sama belajar di sini. Nih, gini loh. Banyak orang bilang nggak apa-apa, gue ngelonte, nggak apa-apa, gue merek. Yang penting gue bersedekah.
Banyak yang ngomong kayak begitu loh. Itu tuh ada tuh gitu ya. Iya. Allah suka kok itu. Mungkin gue niat baik. Gue berikan sedekah segala macam buat orang-orang yang susah segala macam. Berkah buat orang-orang Orang-orang yang dikasih. yang dikasih. Dia nggak berkah. Tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. Nggak ada sama sekali pahalanya. Terus lu bilang, gue nolong deh, yang penting gue bisa punya yayasan segala macam. Bagus buat mereka. Buat mereka. Tapi bukan buat Bukan diri buat lu. lu. Nah, Bener nggak? benar. Ini ya. Bukan buat lu. Di situ makanya bersyukur kepada Allah itu dalam arti lu tidak melakukan kemaksiatan. Dan bersyukur atas apa yang Allah berikan dengan sekarang. Nah, itu. Bersyukur apa yang Allah berikan kepada lu. Kayak tutup. Dan lu ngelihat bagaimana. Gimana ya? Terkadang ini masih rancu kepada orang-orang yang yang notabene gue tetap melakukan kayak begini tapi gue melakukan hal yang baik kok. Banyak yang masih kayak begitu. Itu salah. Maksiat terus. Apa sebenarnya yang lu pikirin? Apa sebenarnya yang lu Ya, ada hadisnya deh. Ada hadisnya nih. Hah? Ada hadisnya kan ya? Hadisnya ada. Hadisnya ada kan? Ini kan sia-sia ya. Gue tutup dulu deh. Tutup dulu ya. Contohnya mah kayak puasa ya dah. Bener gak? Kayak puasa nih. Kita udah besok yang puasa. Besok kita puasa nih. Tapi kita kagak niat. Berarti Itu cuma hanya menjalankan kewajiban doang. iya menjadi pahalanya enggak dong? Iya, Bener nggak? benar. Jadi gini, gue lagi mikir, gue nggak niat puasa tapi lu melakukan kewajiban, itu beda. Tapi lu melakukan sesuatu kebaikan yang Allah suka, yaitu adalah puasa. Tapi lu lakuin, Tapi kalau pahala, loh, belum. enggak, istilahnya gini, karena gini, lu melakukan sesuatu hal yang benar. Berbeda kalau lu, gue mau puasa, tapi gue nggak bisa puasa, gue makan aja. Yang penting gue nggak nunjukin ke orang-orang dan gue bersedekah sama anak yatim, ya kan? Lu menyangkal apa perintah-perintah Allah, walaupun lu memberikan sebuah kebaikan apa yang dilihat sama Allah itu sendiri. Oh iya, bagus itu, bagus. Tapi kenapa saya, istilahnya Allah nih, kenapa kamu melakukan sesuatu maksiat yang sebenarnya notabene saya nggak suka, dan itu keberkahan buat mereka yang diberikan, karena mereka nggak tahu. Tapi buat saya gimana Allah yang nggak dapat berkah? Iya. Apa mau Sama ya kayak orang maksiat, sering maksiat tapi maksiatnya rajin, sholatnya rajin. Kan kalau di sini kan disebutin nih di surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Iya kan? Kenapa? sekarang begini? Iya. Makanya tadi kan bilang, kenapa lu bisa maksiat tapi lu sholat? Namanya sholat lu nggak benar. Namanya tidak bisa mencegah kemaksiatan lu. Karena sholat bisa mencegah kemaksiatan lu. Iya. Ngerti nggak? Kan justru sholat emang tujuannya buat mencegah kan dari perbuatan yang kayak gitu. Ngapa di ngelakuin lagi? Iya. Mungkin pikiran orang gini kali ya. 50-50 lah. 50% sholat, 50% ini ya. Maksiat. Maksiat itu kalau gue hidup. Gimana itu? Jadi sholat itu bisa mencegah adanya Perbuatan keji dan mungkar. kemaksiatan segala macam. Namun
Misalkan lu bisa melakukan sebuah kemaksiatan terus lu sholat, bagaimana caranya kalau sholat itu tidak bisa mencegah kemaksiatan? Iya. Coba lu pikirkan. Gimana sih? Ayo. Iya. Misalkan kayak begini, Suratnya jelas nih. di situ jelas. Hmm. Bagaimana caranya bahwa lu bisa melakukan kemaksiatan dan lu bisa bersyukur segala macam dan itu Allah suka? Kata siapa? Hmm. Tidak ada yang namanya. Makanya gue bilang gini, sorry ya, Ya. kewajiban. Lu hanya sebatas kewajiban, tapi lu melakukan sesuatu yang jadi orang lihat, wih gila si Reza rajin sholat tuh. Rajin sholat. Wah Reza percaya sama dukun. Wah gue istilahnya contoh. Contoh, lu percaya sama ini itu, lu percaya sama apa segala macam. Terus lu melakukan maksiat segala macam. Orang musyrik ya tuh. Musyrik. Ya kan? Coba buka surat At-Taubah ayat 17. Musyrik ah. Surat At-Taubah ayat 17. Terangat. Itu orang. Iya. Coba buka surat At-Taubah ayat 17. Komik juga biar rakyat keluar. Komik teman 20. Buset. Nih, Nih baca. atau ayat 17. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah padahal mereka mengetahui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal dalam neraka. Si? Lihat ya? Iya. Tidak pantas mereka untuk mengagungkan masjid-masjid Allah. Lu bisa ngelakuin kayak gitu segala macam. Lu bisa ya ampun gue sholat, orang-orang lihat gue sholat, gue pakai peci haji, begini segala macam. Ngaruh. Nah, iya, orang lihat, wih gila nih orang ini segala macam. Kentut. Bisa aja Dengan gaya kayak gua, habis pakai sarung begini ya. Bisa aja kita kalau tutupan ini bener enggak? iya. Jadi aibnya ya, ada yang bisa lihat kan cuma Allah kan gitu ya. Iya. Wah gitu jangan pandang orang. Gue pakai peci begini, ini rajin sembayangnya. Ya bener enggak? Rajin sembayangnya, masjid mulu. Ya elah Pak. Langsung dianin dia gangguin ya. Di rumah main slot. Hotel, kentut lu gitu. Panjang berbuat dosa. Ya. Kagak baik begitu mau kagak baik. Jangan. Itu ada pertanyaan lagi nggak? Ini sampai kita ngomong santai. Iya. Cuman kita distract sama motor ini terlalu banyak yang lewat. Tumben aja pas lagi tadi nggak live nggak banyak motor lewat. Pas kita live motor bisa kayak Nih. jalur. Iya juga ya Bang. Sama aja istilah kata maling kotak amal tujuannya buat sedekah. Sama aja bohong ya. Nah iya dong. Ya gimana ceritanya? Lu berbuat yang salah. Ya kan? Iya. Lu ngapain nyolong kalau ingin sedekah? Di sini yang nggak bisa habis pikir. Orang-orang punya pola pikirnya. Iya. Banyak masih begitu ya. Ya kan? Gue ngasih tauin Dika nih. Dik, sholat Dik supaya lu tenang hidup lu. Kita orang mah sering lupa. Nggak pernah sholat. Kenapa? Nggak apa-apa. Dika ngomong gitu. Tapi apa? Gue membiarkan dulu sedikit. Lu hidup lu nggak akan tenang begitu. Karena di sini kegundahan hati lu itu, lu pengen apa, jadi tidak ditutupin sama jadi gini, lu akan muncul mau maksiat, mau apa segala macam. Lanjut beneran. Ngerti nggak? Tetap. Tapi pada saat lu sholat khusyuk, ya Allah lindungilah hambamu ini dari semua kejahatan, dari segala macam yang itu. Dan hindarkanlah kami dari mara bahaya, hindarkanlah kami dari godaan-godaan setan. Udah. Untuk melakukan maksiat jika kita tulus untuk sholat segala macam 5 waktu.
mereka sholat itu akan menghalangi apa yang kita mau lakukan. Iya. Makanya di sini gua ngerasa ya santai aja, relax. Ada pertanyaan apa lagi? Nggak ada. Bilang, Bang panggil Ustadz Kayak nama kayak nama lagi dong untuk live bareng, asik bener lihat Ustadz kayak nama dan Bang Andre. untuk diskusi. Saya asistennya ini. Enggak, ngagul aja saya. Asistennya bukan, bukan. Semangat buat abang-abang semuanya. Wah, pasti semangat ini. Semangat apa namanya mensiarkan. Coba lo tanggapin tentang apa yang gua kasih jawaban tadi, itu tanggapin tentang. Tapi gimana ya kalau orang misalnya dia maling kotak amal, tapi tujuannya buat apa namanya? Buat orang miskin, bagi-bagi jalan-jalan. Tujuannya sih baik. Tujuannya sih baik. Iya, pahalanya kagak. Kan niat gitu ya. Ini biar kata niat. Tujuannya baik buat orang-orang begini. Orang-orang Iya kan? miskin di jalan. Iya, di Dia jalan. baik. Tapi pahala Caranya salah. Caranya dia salah, pahalanya dia juga udah kagak ada. Bener nggak? Bener. Bener nggak Om? Iya betul. Bener nggak? Modelnya nih, kayak orang minjemin duit, ngasih bunga ke orang, itu, nah, Iya. terus duitnya itu diputar lagi buat ngasih ke anak yatim. Bener nggak? Iya bener. Caranya baik, pahalanya kagak. Apa yang pahalanya kagak? Jadi duit pakai bunga. Iya. Bener nggak? Bener. Itu, kamu udah riba itu mana? Dia bilang yang bantu. Bantu katanya sekarang lagi supaya dapat pahala. Boleh aja. Riba Iya mah bener. ya. Kagak bakalan nanggung. Kagak bakalan dapat pahala begitu. Nah iya tuh Bang. Iya bener, tapi mah kagak dah. Iya kan? Orang pasti niatnya begitu. Buat ngebantu. Bagus sih buat ngebantu. Iya. Bagus. Tapi Iya, paling kagak, caranya salah. Caranya dia salah. Satu. Kalau mau bantu sebisanya aja ya. Kita mesti bisanya aja. Kan inama biniat, bener nggak? Semua dengan niat. Iya. Kita mau ngasih duit nih, orang dengan niat. Jangan pakai cara nyolong, lu pakai mau ngasih ke orang, bener nggak Om? Bener. Ikhtiar kali dia. Oh, Joko Kendil. Joko Kendil tuh. Tapi ketahuan ya. Lagi naik motor. Sama. Iya itu ada videonya tau. Ketahuan dia ya, subuh-subuh Subuh-subuh naik nih. dianterin. Naik motor. Boncengin. Nggak tahu diboncengin dia gimana Ya, tuh. lagi capek kali kena tipes. Macannya kemana? Subuh-subuh ngantuk kali ya. Apa itu? Nah iya tuh Bang, pertanyaan yang sama. Ya nggak apa-apa. Nah, pertanyaan lain. Nah ayo pertanyaan lagi kali tentang hidayah. Kita mana masih pada belajar. Iya sama belajar. Kita juga sambil ngulik tadi kan? Iya sambil lihat suratnya. Kan ada di itunya juga ada. Maksudnya kesadaran dari kitanya bahwa sebenarnya apa sih Islam ngajarin? Iya. Ada begitu. Dari Islam ngajarin apa sih? Oh iya, cuma duduk sholat nungging segala macam. Agak juga. Enggak kan? Islam tuh banyak pelajaran. Semua banyak pelajaran. Sekarang orang-orang berpikir, udah Andre, lu jangan so ustad lu, jangan so kiai ustad segala macam. Lu baru 2 tahun Islam lu. Banyak orang ngomongnya begitu. Nyinyir gitu ya. Bahkan saya gini, terus gunanya sholat buat apa bro? Buat apa? Ya, berdiri, sujud, nungging segala macam begini begitu. Kewajiban.
Gatel banget. Ada sebatas kewajiban. Yang bener aja. Terus Allah suka itu. Udah, sholat Cukup, buat sholat. Allahu Akbar. Udah. Mainin lagi, mabuk lagi atau apa. Iya. Asar, sholat. Oh, yang penting gue sholat. Allah tahu itu. Lu selingkuh segala macam, sholat gua. Nah, masih banyak dilakukan seperti itu. Kenapa nggak berpikir gini loh? Maka tadi gue bilang, ada yang Allah suka tapi tidak diizinin, dan apa yang Allah tidak suka tapi diizinin. Sesuatu yang lu lakukan, sesuatu yang Allah tidak suka tapi diizinin sama Allah. Karena apa? Udah lu makan deh tuh apa yang dinikmatin di duniawi. Di akhirat lu minta. Pret. Binjong malahnya. Emang Kagak tahu diri berarti ya? iya. Nah disitulah yang harus berpikir kitanya tuh sadar diri. Ya, selain berserah diri, kita sadar diri. Jangan sok kejagoan. Benar. Ya, jangan sok udah kayak orang alim ulama. Ya, gua misalkan kayak ngebahas mengenai Kristen, gua bukan ngebahas mengenai Kristen, gua bukan ngebahas atau membenci orang-orang Kristen. Gua bahas Bible segala macam. Kenapa? Karena mereka membahas Al-Quran. Bagaimana rasanya mereka jika Bible-nya itu dibongkar? Terus lu menghina Kristen? Gua bukan menghina Kristen, tapi menghina pola pikir mereka. Karena mereka menghina Islam. Kan gitu. Benar. Nah, terus ini udah lu iniin aja lu Islam lu. Oh tetap gue belajar Islam. Walaupun gue baru 2 tahun. Sebenarnya lu baca dari ayat per ayat. Ngapain sih ribet amat sih Islam? Ke kamar mandi aja pakai doa. Masuk Ruangan rumah. ini pakai doa. Ribet. Sebenarnya bukan ribet. Itulah hebatnya. Bahwa semua misalkan kita nggak tahu nih, kita masuk ke mana, ke kamar mandi, baru Minta keselamatan, minta sucian. Iya. kan kita nggak tahu, tiba-tiba rubuh, kita nggak bisa namanya enggak orang kuat ini, oh enggak, apa yang Allah nggak bisa, Semua bisa berubah. Kun fayakun. Iya. itu hebatnya Islam. Masa lu nggak di situ? Pada saat lu keluar rumah pun, lu ada doanya. Iya. Minta keselamatan. Iya. Bismillah. Oh. Bismillahi majreha. Buat musuh. Ya situ cuman mau mengingatkan kepada teman-teman muslim semuanya, ya, hilangin ego. Memang sulit banget untuk hilangin ego, sulit. Ya buktinya lu punya segala macam ini itu, tapi lu aja masih ngeluh. Lu aja masih ngerasa kayak lu, wah lu cobaannya berat banget. Baru punya ini sombong, udah begitu Iya. ngeluh lagi. Bener nggak? Bener. Depan manusia sombong. Apa kata sendirimu, ya Allah, ini gimana sih? Tuh, ngeluh dah. Bener nggak? Depan manusia mau sombong banget. Kata ya. Depan manusia punya semuanya ya. Iya, belagu banget. Oh, itu kagak baik dah. Itu kagak baik dah. Itu udah berapa jamnya? 30 menit ya. Berapa? Album dah. Itu kepala gua. Oh, 30 menit. Hah? 30 menit baru. Oke, dulu bisa lanjut ya. Lagi kurang fit. Lagi kurang fit. Mungkin besok kita lanjut lagi, mungkin sampai saat ini, mungkin ini nanti ada episode kedua tentang masalah, mungkin kita juga ada gini lah bro ya, ada ngeteh. Sekarang tuh ngeteh, ngebahas tentang hidayah, ngopi, ngobrol perkara iman. Ya kan, bertato, keren nggak? Bersama kita tobat. Justru kenikmatan. Dia kok dulu nusul aja sih? Ini enggak om, minum, anda enggak minum Apa? kenikmatan. Iya. Juga. Susu, teh, kopi. Bisa gak berhenti loh. Kenikmatan, Bener. Ngantuk itu dia. Siapa dia? Gitu.
tuh ngina orang tuh gimana? Tahu. Yang namanya manusia udah ada. Gimana ngomong ya? Itu liatin tuh. Banyak Oke, itu aja. Nanti kita bisa nyambung lagi. Kita banyak sekali materi-materi yang tentang masalah dakwah ya, dakwah apa segala macam. Ya, semoga teman-teman bisa kita nongkrong bareng lah. Kita sekarang nongkrong bareng di warkop sambil ngopi-ngopi segala macam, santai, kita ngobrol-ngobrol. Iya. Kayak gimana sih Islam tuh? Apa sih yang diajarkan Islam tuh? Gitu aja. Ya. Oke. Apa? Bang Andre, Bang, ada acara Maulid Nabi Muhammad nggak Bang Andre di tempat khusus Bang Andre biar subscriber pada silaturahmi? Wah. Insya Allah. Insya Allah. Kita bikin semua. Iya ya, kumpul semua subscriber. Semua subscriber Raffi Ahmad, Mbak Imo, kita undang. Bener nggak? Ini namanya kita. Kalau Boymo ntar bawa polisi. Ya, agak dong. Yang ngomong itu. Bener nggak? Namanya kita Maulid siapa aja mau hadir, bener nggak? Oh, iya. RT sini kayak RW, lurah, camat mau hadir silakan. Hadir Iya. kan, yang jaga malam lu kalau mau hadir silakan, kita kagak larang yang namanya Maulid. Bener, Sampai bener. kita undang udah, bener gak? Iya, lu datang aja insya Allah, tahu kapan dong bikinnya. Bikin deh. Maulid mah, nggak usah pakai makan kembuli. Apa? Yang murah meriah. Bener. Beli beras, Beli beras terus? 10 liter. Hah? Beli ayam, 2 potong, Bikin nasi uduk. sama kerupuk. Ini nasi uduk. Dibikin bubur. Ayam masih bersih. Udah, Maulid makan bubur aja. Wah. Agak apa-apa biar kata sakit gigi. Biar kata sakit gigi nggak apa-apa. Penting kan tahlilnya, Iya bener. baca ratibnya, doanya. Doanya. Nah kagak ngaruh makan. Nah, kalau mau makan enak mau di restoran. Ah, bener. Udah bener. Sekarang udah bisa punya pikiran kayak begini. Iya mas. Kemarin kagak. Maksudnya, bener nggak itu kan itu gitu aja udah nggak usah pakai bikinnya makan bubur Maulid. Iya sih Maulid tapi kayak orang sakit gigi ya. Bener nggak? Iya, yang penting kan tahlilnya, doanya. Itu dong. Bener. Silaturahmi. Si Bang Haidar ya. Dari tadi dia Ya. Oke. ikut nongkrong. Ya sekarang karena saya juga lagi kurang fit, ya kan, udara kayak begini, mohon izin, semoga bisa menjadi bahan inspirasi juga bahan renungan dan supaya dakwah ini akan terus berlanjut, nggak hanya sebatas saya berdebat, tapi juga berdakwah dan mengingatkan teman-teman semuanya. Oke? Terima kasih, mohon undur diri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.